ingatan itu lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu? Dan siapa mereka berdua? Tugas Pak Bambang tentang aljabar kan udah selesai. Aduh, gue lupa lagi. Mampus tamat riwayat kita. Pak Bambang kan orangnya galak banget. Tenang kok, gue udah selesai. Iya, gue tahu kalau gue udah selesai. Tapi ada syaratnya. Gue tahu. Nanti habis matkul gue ini kan traktir am ganja deh. Oke, deal. Jalan ya. Oke, nah. Selesai kelas hari ini kita ke Blasaran yuk. Pengen makan tteokbokki. Gue sih ikut aja. Oke deh, sekalian bahas tugas bisnis nih hari ini. Lihat tuh Bang Zaki dengan antek-anteknya. Oh, mereka itu. Gue mulut sumpah lihat muka Kak Zaki. Emang kenapa lo sampai muak sama Bang Zaki? Lu nggak ingat waktu kita aspek pernah dibentak sama dia? Woi, maba, siapa bang kagaknya? Woi, maba, jangan cepet. Jangan lelet. Gue nggak suka mabanya so santai. Lo yang namanya Abed. Iya bang, saya Abed. Lo nggak ingat gue? Maksud abang apa ya? Kita kan baru ketemu. Ya udah. Lanjut balik ke barisanmu sana. Kayak nggak asing, tapi gue nggak pernah ingat ketemu sama dia kapan. Woi, lo kenapa diam aja? Enggak, gue inget. Tapi masih ada hal yang gue bingung dari dia. Hal apa? Oh, yang dulu lo nyeritain tentang dia. Yang nanyain apa lo masih ingat sama dia. Iya, kalian merasa aneh gak sih? Kok bisa dia tahu nama gue? Mungkin dia tanya di kating lain. Kan nama kita pernah di absen waktu baris. Iya sih, tapi gue kayak ingat muka dia. Tapi ingatan itu kayak udah lama banget. Bisa jadi itu perasaan lo aja kali. Tapi kata lo dulu waktu SMP lo pernah tinggal di sini ya? Iya, 6 tahun yang lalu gue tinggal bareng orang tua gue di sini. Tapi setelah itu kami pindah ke kota lain. Terus lo tahu alasan kalian pindah karena apa? Kalau nggak salah, dulu gue pernah ngalamin kecelakaan bis bareng teman-teman gue. Tapi gue nggak ingat kejadiannya. Terus kata bokap gue harus dirujuk ke ibu kota karena keadaan gue udah kritis. Jadi bokap dan nyokap gue memutuskan untuk menetap di sana. Jadi lo nggak ingat apa-apa tentang kejadian itu? Iya, kata bokap gue ngalamin amnesia disosiatif. Jadi di momen itu gue lupa. Kalau Kak Zaki pernah nanya ke lo, ingat dia atau enggak? Iya, tapi akhir-akhir ini ada ingatan aneh yang muncul di kepala gue. Ingatan apa? Jadi ada bayangan seorang laki-laki yang nangis,
sambil meluk cewek di pangkuannya. Gue cuma terbaring lemah di tanah. Dan gue nggak ingat mereka siapa. Tapi ada satu nama yang selalu muncul di benak gue ketika gue sadar dari koma. Raffi. Itu nama yang selalu gue ingat sampai sekarang. Kayaknya ada satu kejanggalan di sini. Menurut cerita lo, gue bisa ambil kesimpulan mungkin Kak Zaki itu teman lama lo waktu SMP tapi lo nggak ingat, dan mungkin nama Raffi itu bisa jadi petunjuk tentang kejadian kecelakaan itu. Tapi gue belum yakin sama statement gue. Masuk akal sih, tapi belum ada bukti kebenarannya. Ya udah, mending dilupain aja. Lagian gue udah nggak mau berusaha mengingat trauma itu. Tapi bisa jadi kan kalau Kak Zaki tahu tentang kecelakaan itu mungkin ada kaitannya. Tapi Leona, kita nggak bisa menuduh, kita nggak ada bukti. Gimana kalau kita selidiki informasi tentang Kak Zaki? Udah gue duga sih rencana lo, boleh juga tuh. Tapi kalian nggak takut sama Bang Zaki? Apalagi kalau sampai kita ketahuan bakal dihajar sama gengnya. Tenang aja, itu kalau ketahuan, tapi kita akan selidiki secara diam-diam. Kita cari di database kampus dulu, biasanya ada info tentang mahasiswa. Aneh, nama dia berada mahasiswa. Mungkin dia pakai identitas lain, atau ada yang hapus data dia. Benar juga, di sana pasti ada keterangan data mahasiswa berprestasi. Kan Bang Zaki ada teknik. Oke, berarti istirahat nanti kita ke perpustakaan. Gue ngerasa kayak ada yang harus dilihat. Coba perasaan lu aja kali. Tapi ada satu petunjuk kecil. Dia pernah sekolah di SMP Bakti Mulia, tempat abad sekolah sebelum kejadian itu.
satu cara lagi untuk memastikan. Kita tanya teman sekelasnya. Lo bener-bener gak ingat kejadian 6 tahun yang lalu? Gue beneran gak ingat bang apa yang terjadi 6 tahun yang lalu. Gue ngalamin amnesia setelah kecelakaan itu. Wah, enak banget ya hidup lo. Hidup bebas tanpa ingat kesalahan lo. Lo tau gak kalau lo itu adalah penyebab kematiannya si Arsya? Arsya? Gua tahu lo pasti lupa kan dengan Arsya. Ketahuan banget kamu, Beb. Melupain seseorang yang sudah suka dan dekat sama lo. Lo, kenapa lo yang disukai Arsya? Kenapa bukan gue? Malah gue sudah sangat tulus mencintai si Arsya. Kenapa Arsya malah milih lo, bangsa? Gua harap lo ingat kata gue barusan. Jangan sampai lo lupa. Ini gimana? Siapa gadis itu? Hai Abel, apa kabar? Gue senang banget ya sama kalian. Tapi sayangnya gue gak punya banyak waktu. Lo harus hati-hati, Bet. Orang itu datang lagi. Lindungi teman-temanmu, Bet. Nggak maksud gadis itu. Siapa orang yang dimaksud? Dan apa maksud melindungi? Kenapa lu nanya tentang Zaki? Dia orangnya ya sedikit menakutkan. Maksudnya dia anak pindahan, tapi nggak banyak yang tahu dari mana. Dan gue pernah dengar dia bukan pakai nama aslinya. Gue saranin lu hati-hati cari tahu lebih jauh tentang Zaki. Ngapain lo kepo banget tentang gue, Yona? Gue lupa aja kak, soalnya udah mau masuk. Cepet ceritain yang kamu bilang penting tadi di kelas. Iya, tapi stop deh manggil Leon kayak nama cowok. Jadi tadi aku udah nanya ke salah satu teman kelasnya Kak Zaki. Nah, katanya Kak Zaki itu mahasiswa pindahan.
tadi sebelum dia pergi dia sempat ngasih kertas. Di kertas ini ada tulisan username IG seseorang. Nah, curiganya ini user Kak Zaki dulu. Gue makin curiga sama Bang Jaki. Gimana nanti malam terus selidiki ini di kosnya Abed? Oh iya Bet, cerita lo tadi tentang mimpi lo mending gak usah dipikirin deh. Mungkin itu cuma bunga tidur atau perasaan teman lo sama teman lama lo, makanya dia muncul di mimpi lo. Ya, gue harap begitu. Sudah bos, bagus. Malam ini kita bergerak. Kalian berdua bawa di sini. Kita akan pancing mereka menggunakan pencuri. Siap, bos. Hah, lihat saja kalian berdua. Kali ini pasti akan mati. Hah. Jadi, kalian yakin pria bernama Zaki ini pelakunya? Iya, dia yang paling mencurigakan. Dia pernah ngancam kita sebelumnya. Iya Pak, dan dia nutupin identitas aslinya. Tolong percaya sama kami, Pak. Kami takut sahabat kami kenapa-napa. Iya Pak, tolong buat kami Pak. Baiklah, kami akan melakukan penyelidikan. Siapa lo? Kenapa lo nyulik gue? Oh, dan teman-teman lo bakalan cerita. Ini harga yang harus kalian bayar. Emang lo siapanya Abed, ha? Gue. Lo tanya gue siapa nyabet? Gue adalah dalang kecelakaan 6 tahun lalu. Apa yang lo lakuin sama Abed dan teman-temannya, ha? Gue yang nabrak bus itu. Tapi sayangnya bus itu malah menghindar. Dan alhasil mereka masuk ke dalam jurang. Padahal gue juga mau mengakhiri hidup gue. Tapi ternyata Tuhan masih sayang sama gue. Dan itu pertanda bahwa Tuhan mau gue membalas kematian itu untuk kedua sahabat Arsya cinta. Terus kenapa lo mau ngebunuh Abed? Lo terlalu banyak tanya bangsat. Tapi karena hari ini bakal jadi hari terakhir lo, jadi gue bakal ngasih tau ke lo. Gue adalah orang yang sangat mencintai Arsya. Arsya adalah jantung gue. Gue selalu mencintainya sebesar. Gue memberikan semua cinta gue kepadanya. Tapi kenapa yang selalu dia lihat adalah Abed? Mengapa harus Abed? Apakah gue menggantinya di depannya? Hari itu gue memutuskan untuk mengakhiri hidup gue dengan orang tercinta gue dan sekalian orang mencintai gue. Tapi kenapa lo harus membunuh Arsya? Lo nggak bisa ya guys memaksakan Arsya harus suka sama lo. Cinta seseorang nggak bisa lo maksain.
Lo nggak cuma membunuh Arsya, tapi semua yang ada dalam bis. Bahkan Abed harus kehilangan ingatan setelah kejadian itu. Lo jahat, lo bukan manusia. Hah, emang lo tau apa sama diri gue? Itu urusan gue, dan lo hanya orang asing yang sok-sokan masuk ke kehidupan Abed teman. Lo itu hanya orang asing. Oh, jangan-jangan lo juga suka Abed ya? Emang Abed jadi seperti magnet yang menarik musuh-musuh gue di sekitarnya. Bangsat, Abed udah beranggap saudara, dan dia nggak bisa lo jelek-jelekin di depan gue. Emang dasarnya aja lo yang kurang laku. Anjing lo! Lihat aja setelah Abed dan teman satunya datang untuk menolong kita. Bakal bunuh mereka. Siap. Kita nggak punya petunjuk. Siapa lo? Keluar dari persembunyian lo sekarang. Gua tahu di mana Leona. Gimana lo yakinin kami kalau bukan lo pelakunya? Gak penting ngeyakini kalian, tapi teman lo sekarang dalam keadaan bahaya. Kalau lo beneran tahu, bawa kita ke sana. Abed, dia udah pergi. Akhirnya datang juga. Gue kenal suara dia. Lo yang nabrak kami, Juen. Akhirnya ingat juga. Ya, gue yang bikin kecelakaan itu. Gue yang membunuh Arsya. Bangsat! Jadi lo yang selama ini bikin hidup gue hancur. Dan lo, gue nggak nyangka lo bisa berubah sejauh ini, Raffi. Apa? Ya, nama gue bukan Zaki, tapi Raffi. Kasihan orang tuanya. Anaknya meninggal karena kecelakaan itu. Dan yang selamat cuma satu orang. Dan katanya itu teman sekelasnya. Sungguh keajaiban Tuhan. Raffi udah mati, sama kayak Arsya. Kalian pikir bisa keluar dari sini dengan selamat? Lo udah merusak hidup kita semua. Lepasin Leona. Sekarang. Kalau mau Leona bebas, lewatin mereka dulu. Ya cukup lo merusakkan hidup gue.
Ben, sadar. Aku nggak apa-apa kok. Diam bodoh, lo luka Bet. Ayo Kak Raffi, kita harus ke rumah sakit sekarang. Jangan Vi, lo harus balaskan dendam kita. Bet, gue minta maaf. Selama ini gue benci sama lo. Karena ngira kalau lo yang ngebuat Arsya meninggal. Gue juga pernah hampir hajar lo waktu di WC tempo hari. Raffi, lo udah gue anggap saudara. Jadi jangan berpikir gue yang marah sama lo. Dan gue juga minta maaf. Gue tinggal lo sendiri di sini bersama rasa sakit yang lo tanggung. Gue tahu Ben. Terima kasih ya udah datang kembali. Jangan bikin kabur. Nggak bakal lolos lagi. Kau ditahan atas penculikan dan kasus kecelakaan lama yang belum terpecahkan. Jadi lo kenapa ganti nama lo Raffi? Gue ganti identitas karena gue benci diri gue sendiri. Gue nggak bisa maafin kejadian 6 tahun yang lalu. Gue sekarang ingat apa yang terjadi pada saat kecelakaan itu. Gue lama ya tidurnya. Enggak kok, baru aja 5 menit yang lalu. Apa gua gangguin lo tidur ya? Sorry ya, Bet. Enggak kok Sya, jalannya aja yang kurang mulus. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Tapi lo tetap sahabat gue. Kasih Ben. Gue masih gak percaya kita ngalamin semua itu. Yang penting kita selamat. Dan sekarang kita tahu kebenarannya. Jadi gimana kalau mulai sekarang kita nggak ada lagi yang namanya rahasia?